Shalom Youth GKI Pengampon, apa kabar kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan dalam kondisi sehat dan penuh sukacita, damai sejahtera dari Allah. Tidak terasa, kita sudah melewati 5 pekan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak secara fisik dengan orang-orang di sekitar kita. Bosan? Jelas. Ingin segera nongkrong dengan teman-teman? Jelas. Ingin segera jalan-jalan keluar kota bersama orang-orang terkasih? Jelas. Tetapi untuk saat ini kita harus menahan diri untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar kita demi menghentikan penularan virus corona. Pada kesempatan ini, Komisi Pemuda mengadakan Gema Pemuda secara online. Kami berupaya untuk tetap mengadakan persekutuan kaum muda walaupun dibatasi jarak. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan pujian pertama kita. Hari ini kurasa bahagia. Saya undang saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara semuanya, untuk bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Teman-teman boleh sambil nunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Teman-teman boleh sambil nunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk membuka persekutuan doa Gema Pemuda pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan izinkan boleh kami ikuti bersama-sama pada malam hari ini. Walaupun kami tahu bahwa kami harus menjaga jarak satu sama yang lain, menjaga jarak dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami yang seiman, dengan keluarga, bahkan dengan keluarga kami, Tuhan. Tapi dalam keterbatasan seperti itu, kami tidak akan putus asa untuk terus mengupayakan persekutuan bersama Engkau. Dan pada malam hari ini pun kami tetap bersekutu, walaupun secara online. Tapi kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan pun bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Dan pada persekutuan malam hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya persekutuan kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami serahkan dari awal hingga akhir, persekutuan ini dapat menjadi berkat, dapat memberkati orang-orang yang mengikuti, yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, berkenaan dengan tema Gema Pemuda pada malam hari ini, yaitu menjaga emosi jiwa, admin Instagram Komisi Pemuda melontarkan Q&A di story-nya berkenaan dengan kondisi kita saat ini ya, dan kita kaitkan dengan tema Gema Pemuda pada malam hari ini. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana teman-teman menyikapi situasi saat ini berkenaan dengan menjaga emosi jiwa kita? Nah, aspek-aspek tersebut bagaimana teman-teman menyikapinya? Seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nah, ini ada jawaban dari akun Lia Elizabeth Lewis. Tetap stay cool walau harus banting setir. Tuhan punya rencana baik di balik wabah ini. Kemudian ada balasan juga dari akun @jo_nat gitu ya. Tetap yakin ini semua akan berlalu dan kehidupan kembali seperti normal. Jaga diri dan kesehatan saja. Kemudian ada balasan lagi. Berserah Min, usaha tersendat, pemasukan pun berkurang. Wah, ini curhat ya kayaknya ya. Kemudian dari akun Willy Daniel 7575. Jalanin aja, untuk semuanya ada waktunya. Mungkin ini waktunya aktif di rumah saja. Kemudian ada akun dari @handika.immanuel. Jadikan momen-momen ini untuk bisa fokus belajar hal baru dan menggali firman Tuhan lebih dalam. Wah, keren juga ya jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ada juga balasan, dengan adanya pergumulan-pergumulan, saya semakin belajar menerima dan berserah pada Allah. Ada lagi, tetap berpegang teguh pada Tuhan, karena Tuhan pasti pegang kendali atas semua ini. Kemudian ini ada akun Kuo Ailin. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik kesulitan hidup dan beribadah, tetaplah setia kepadanya. Dan ada akun dari @adi_tribuana. Jiwa sosial saya berontak Min, gak bisa kumpul-kumpul sama teman pelayanan ibadah di gereja. Wah, responnya macam-macam ya. Demikianlah respon dari teman-teman kita di akun Instagram Komisi Pemuda GKI Pengampon berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi untuk mempersiapkan hati kita akan naikkan sebuah pujian, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kita boleh bertepuk tangan ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Menantikan di
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu teguh menopang, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, cinta bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu ikut setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu teguh menopang, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu teguh menopang, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Prasetya. Mari rekan muda, kita masuk dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, dalam masa muda kami banyak sekali energi atau semangat kami yang harus tertekan oleh karena wabah ini. Namun saat ini Tuhan, kami mau mengalihkan fokus kami kepada firman Tuhan, supaya di dalam situasi yang sungguh menyesakkan ini, firman Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami, boleh menjadi pengharapan bagi kami. Kami siap untuk membuka Alkitab kami dimanapun kami berada, dan biarlah Tuhan juga menolong kami. Firman-Mu boleh menjadi cahaya, supaya kami tahu bagaimana kami harus menjalani hari-hari ke depan. Di dalam nama Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Baik, rekan-rekan muda, kita menyadari bahwa wabah COVID-19 ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Bukan cuma masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah mental. Kita tahu kalau di dalam hal ekonomi, banyak usaha-usaha yang harus tutup, pelanggan menjadi sepi, dan bahkan mungkin sebagian dari kita harus mulai membuka tabungan. Tabungan harus dipakai, diberdayakan supaya kita bisa bertahan hidup, dan mungkin kita punya kewajiban finansial yang harus kita penuhi. Itu dampak secara ekonomi. Secara sosial, kita juga tadi sudah mendengarkan adanya pergumulan ketika seorang pengen bersosialisasi namun harus terkurung sekarang. Dan kita susah berinteraksi. Dan ini memang benar-benar tidak mudah karena ada kebosanan di sana. Ada rutinitas yang harus dihadapi hari demi hari dan sungguh tidak enak. Rekan-rekan kalau membaca berita di Wuhan, Cina, setelah lockdown itu diangkat, ternyata ada fenomena yaitu tingkat perceraian yang naik. Orang-orang mengajukan cerai. Karena mereka ternyata tidak tahan selama beberapa minggu, beberapa bulan hidup dengan pasangannya.
Jadi ternyata mereka menemukan sifat yang asli atau kemudian tidak kaget dengan situasi yang baru, dan setelah masalah selesai, muncul masalah yang lain, masalah sosial perceraian. Berikutnya kita juga menyadari adanya masalah mental, teman-teman. Ketika orang-orang kemudian gampang panik, ketika orang-orang sedih, marah, frustrasi, atau mungkin takut. Mungkin kita khawatir dengan diri sendiri. Kita khawatir oleh karena orang yang terdekat dengan kita terpapar, orang yang kita kenal harus terisolasi, orang yang kita sayangi mungkin sedang bergumul di luar sana, di medan perang sana. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini sungguh kompleks. Karena dampaknya sekali lagi bukan cuma kesehatan, tetapi juga sosial dan mental. Bahkan beberapa hari yang lalu di Singapura, di sebuah negara maju teman-teman, ketika pemerintah memperpanjang pembatasan sosial di sana, sebagian masyarakat itu berbondong-bondong, malah pengen mendapatkan bubble tea. Seolah-olah kayak bubble tea itu kebutuhan pokok yang akan punah dalam waktu dekat. Ini negara maju, tetapi ternyata mereka juga tergoncang. Lah bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Secara khusus kesehatan mental kita, emosi jiwa kita dalam menjalani pergumulan ini. Nah, teman-teman, kita akan mencermati bagian dari Alkitab kita. Kalau Anda membuka Alkitab Anda atau handphone atau apapun yang ada Alkitabnya gitu ya, kita akan membuka bagian dari Yunus. Kitab Yunus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca dan silahkan rekan-rekan boleh membaca dalam hati dengan suara, atau mau teriak-teriak ya boleh gitu ya, karena kita semuanya terisolasi jadi tidak masalah. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Rekan-rekan muda, kitab Yunus seringkali dibaca dengan cepat, isinya yaitu Yunus yang diutus, Yunus menolak, kemudian Yunus dimakan ikan, lalu kemudian Yunus diutus lagi. Nah, secara khusus di pasal 2 itu adalah bagian ketika Yunus di dalam perut ikan. Nah, tapi mari kita mencoba cermati bagian ini rekan-rekan. Dan untuk melihat bagian pasal 2, kita harus melepas kacamata kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa, lah Yunus cuma di perut ikan 3 hari. Lah itu karena kita sudah membaca, kita sudah tahu. Tetapi bagi Yunus yang tidak tahu berapa lama ia di dalam perut ikan, atau apa yang akan terjadi dengan dirinya, situasi waktu itu mungkin sama seperti kita.
Nah, bagaimana kita melihat reaksi Yunus rekan-rekan? Yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6a. Ini berisi deskripsi akan kondisi Yunus. Apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang dia rasakan, dan juga dia mengakui ketakutannya. Nah, di bagian ini, jika kita perhatikan, Yunus tidak bertanya, mengapa? Yunus tidak bertanya, siapa yang salah? Mungkin kita bisa mengatakan, jelas Yunus yang salah. Tetapi kalau kita cermati, Yunus itu tidak merasa salah. Bisa jadi Yunus berpikir bahwa tidak berguna. Mencari tahu mengapa. Mencari tahu siapa yang salah. Karena situasinya sudah sangat sungguh tidak mengenakkan. Tidak perlu pertanyaan mengapa dan siapa yang salah itu. Tetapi Yunus mau mengakui situasinya, emosinya. Dan ini pula yang bisa kita pelajari. Kita bisa hayati dalam situasi kita saat ini. Kita perlu belajar untuk jujur, melihat secara realistis. Apa sih yang terjadi dengan kita? Kita mungkin perlu mengakui mengapa kita khawatir. Kita khawatir, oke, itu manusiawi, tetapi mengapa kita khawatir? Mungkin Anda mengatakan, iya saya khawatir karena saya bisa sakit, atau pacar saya bisa sakit, atau orang keluarga saya bisa sakit. Boleh, tetapi kemudian mari kita lanjutkan deskripsinya. Mengapa kita mungkin sakit? Mengapa keluarga kita mungkin sakit? Mengapa pacar kita mungkin sakit? Oh, karena mereka berada di daerah terpapar. Oh, mungkin mereka bekerja di luar sana. Lah, kalau kita sudah mulai mengurutkan, kita bisa mencari tahu bagaimana supaya tidak mudah sakit. Bagaimana supaya kita tidak menularkan, berisiko menularkan kepada yang lain. Lah, disitulah kemudian kita mengembangkan pikiran-pikiran positif. Kita mencoba memilah dan memilih mana yang asumsi, mana yang katanya, mana yang benar-benar berdasarkan informasi yang sahih dan valid. Jadi di sini rekan-rekan, di satu sisi kita mau belajar mengakui emosi kita. Tidak masalah takut, tidak masalah kesepian, tidak masalah sedih, tidak masalah frustrasi. Tetapi di sisi yang lain, mari kita analisa secara perlahan-lahan. Kenapa bisa sedih, kenapa bisa takut, kenapa bisa frustrasi, dan lain-lain. Disitulah kita akan menolong kesehatan mental kita. Karena kita mulai menghilangkan mana yang hoax, mana yang asumsi, mana yang tidak relevan dengan emosi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan di ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-9. Yunus mengutarakan pengharapannya. Dia mengutarakan pengharapannya kepada Tuhan dan kepada apa yang akan dikerjakan di masa depan. Ingat, Yunus tidak tahu berapa lama dia di perut ikan. Dan bukan tugas dia, bukan tanggung jawab dia untuk tahu berapa lama. Tetapi yang dia kerjakan adalah menjaga pengharapan. Supaya bisa punya kekuatan untuk melangkah ke depan. Ingat teman-teman, pengharapan di sini bukan model pengharapan sudah ditemukan obat corona dari bahan ini atau itu. Gitu ya. Atau pengharapan model corona akan berakhir di tanggal sekian. Itu mungkin kontraproduktif. Gitu ya. Itu bukan pengharapan yang dimaksud di sini. Nah, pengharapan yang Yunus serukan itu bersumber pada kebaikan Tuhan yang real, benar-benar terjadi dan dia alami. Dan personal. Dia sendiri yang mengalami, bukan orang lain atau pihak lain. Inilah yang perlu kita acu, perlu kita ingat untuk menjadi sumber pengharapan kita rekan-rekan. Memang harus kita akui, di GKI gitu ya, seringkali pengalaman rohani dengan Tuhan itu jarang dibagikan atau jarang dialami.
Nah, oleh karena itu, kita perlu mungkin belajar di dalam komunitas kita untuk menjadi komunitas yang berpengharapan. Dalam arti komunitas yang mengalami pengharapan dan membagikan pengharapan itu. Jadi kita perlu menjadi orang-orang anggota komunitas yang berbagi. Aku berbahagia, aku bagikan. Ini pengalaman rohaniku yang sederhana, orang lain biar tahu, supaya mereka juga turut berpengharapan. Nah, ada sebuah cerita, seorang yang terkena penyakit corona di Wisma Atlet Jakarta. Dia menuliskan sharingnya seperti ini. Ketika dia diisolasi, nah di situ dia bertemu dengan orang-orang yang sama-sama kena penyakit. Di sana itu mereka saling menyapa online gitu ya. Kemudian mereka mengingatkan jam makan karena makannya disediakan oleh pemerintah. Kemudian mereka saling memberitahu, "Oh, makan." Nah, itu mereka kemudian saling kenal, saling diskusi. Kemudian mereka juga mengecek kebutuhan orang lain. Bahkan kalau misalnya ada kiriman dari keluarga, mereka bagikan itu kepada sesama yang sakit di sana. Nah, dari peristiwa-peristiwa sederhana itu, muncul kekuatan, muncul penghiburan, dan muncullah pengharapan. Bukan dari hal yang luar biasa, namun dari hal-hal kecil yang dibagikan, muncullah pengharapan. Nah, kita juga perlu mengingat, untuk berpengharapan akan masa depan secara realistis. Bagi Yunus, dia akan mempersembahkan korban. Dia bernasar untuk mempersembahkan korban. Dan itu bisa dikerjakan, dan itu relevan. Layak dilakukan. Jadi jangan sampai rekan-rekan, ketika kita mengalami hari-hari ini, kemudian kita berpengharapan akan masa depan yang lebay, atau over. Kalau ini lewat, maka aku akan membeli pabrik masker atau membeli pabrik hand sanitizer supaya jadi kaya gitu ya. Itu ngarep dan sangat mungkin itu tidak realistis. Tapi mari kita coba melihat, mungkin kita setelah mengalami hari-hari ini, kita punya rencana mau kuliah lanjut, mau membeli rumah atau membeli mobil gitu ya. Kemudian kita sadar, oh ya, tabunganku menipis. Disitulah kita mulai mengatur kembali prioritas. Mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang belakangan. Uangku sekarang harus kumpulkan dulu, bisnisku harus diperbaiki dulu, mungkin baru melangkah yang berikutnya. Itu lebih realistis, itu lebih masuk akal dan bisa dikerjakan. Dan justru dari situlah, itu malah akan menimbulkan pengharapan bagi kita. Nah, dari rekan-rekan, dari dua hal yang kita lihat dari Yunus 2 ini, kita bisa menyimpulkan teman-teman, bagaimana kita bisa menjaga emosi jiwa kita, yaitu dengan menjadi otentik, menjadi apa adanya, terbuka. Kalau takut, katakan takut. Kalau kangen, katakan kangen. Kalau sedih, katakan sedih. Tetapi kemudian jangan berhenti pada emosi saja. Lihat ada apa di balik itu dan apa yang bisa kita kerjakan. Di komunitas GKI Pengampon, pemuda GKI Pengampon, saya pikir kita perlu bersyukur. Karena kita punya rekan-rekan yang hebat, kemudian teknologi juga sudah memungkinkan. Kalau kita kangen, kita masih bisa berdiskusi satu dengan yang lain, membagi perasaan kita bisa mencari tahu, mengkonfirmasi mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar melalui teknologi. Bayangkan Yunus waktu itu di perut ikan, tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Kita lebih beruntung. Kita juga bisa berbagi kekuatan, ketakutan, kekhawatiran, dan saling mendukung dalam persekutuan kita melalui online. Oleh karena itu yang perlu dikembangkan adalah sikap saling mendukung ya teman-teman. Bukan saling membuli, bukan saling pamer aku lebih kuat daripada yang lain. Kemudian juga kita juga bisa beraksi kepedulian. Bisa mendoakan satu dengan yang lain, online bisa baca Alkitab bareng. Itu juga bisa dikerjakan untuk saling menguatkan. Juga bisa mengerjakan proyek bersama.
Pemuda GKI Pengampon membuat lagu bersama, masing-masing di rumah, kemudian digabung menjadi lagu penghiburan. Maksudnya untuk menghibur, bukan untuk yang mati gitu ya. Lagu penghiburan dalam maknanya itu. Kemudian bisa juga kita membuat lomba yang kreatif. Lomba menghitung biji beras di dalam 1 kilogram beras. Nah, itu bisa nanti difoto, dihitung jumlahnya. Atau bisa menyusun meses di roti tawar. Nah, itu siapa yang paling rapi. Nanti bisa dibagikan kepada pemuda-pemuda yang lain. Disitulah kita bisa berkreativitas dan saling menguatkan. Bahkan teman-teman, di saat ini ada yang namanya lomba fotografi. Disinilah teman-teman bisa berpartisipasi. Fotolah apa saja yang di kamar Anda, yang menurut Anda relevan dengan tema fotografi gitu ya. Dan disitulah kita bisa malah berkreativitas sambil menghibur satu dengan yang lain. Saya akan tutup teman-teman. Marilah kita yakin bahwa Anda tidak sendiri. Kita tidak sendiri dan tidak perlu sendirian. Apalagi kesepian dalam menghadapi wabah dan krisis ini. Kita bisa melangkah bersama di dalam ketakutan, kesedihan, kekhawatiran kita bersama komunitas, bersama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur apabila melalui kisah Yunus 2, kisah yang ribuan tahun lalu ditulis, ini boleh berbicara kepada kami. Ketika kami mengingat Yunus juga mengalami karantina, terisolasi di dalam situasi yang sungguh tidak mengenakkan. Dan kami juga mengalami situasi yang sungguh menyesakkan ini. Tetapi melalui Yunus, kami boleh diundang untuk menjadi terbuka, menjadi otentik, mengatakan apa yang kami rasakan, tetapi juga belajar untuk melangkah dengan rasio kami, supaya kami bisa mengetahui apa yang benar. Jangan sampai kami terlalu dikuasai oleh ketakutan kami, sehingga kami tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, yang tepat dengan yang keliru Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh menolong setiap rekan-rekan muda di GKI Pengampon ini untuk menjaga emosi jiwa bersama Tuhan dan bersama komunitas. Kami berdoa supaya rekan-rekan muda boleh saling mendukung satu dengan yang lain, boleh merayakan kasih Tuhan di dalam kondisi yang terbatas ini dengan berbagai hal yang mereka bisa kerjakan. Dan biarlah justru dalam masa-masa ini kreativitas itu boleh muncul. Program-program yang unik, program-program yang menarik, itu boleh dipakai untuk menolong komunitas ini supaya mereka bisa bertahan dan bahkan mereka bisa bersinar di dalam krisis ini. Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat di luar sana. Kami berdoa untuk aparat juga agar mereka boleh bersinergi, aparat dan masyarakat, supaya boleh saling mendukung untuk mengatasi wabah ini. Kami juga berdoa supaya gereja boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menahan diri, untuk boleh melihat dengan cermat apa yang terjadi di luar sana, dan boleh bekerja sama dengan pemerintah. Kapan kami harus mengadakan ibadah, dan kapan kami juga harus melakukan aksi-aksi sosial, supaya masyarakat di sana boleh ditolong. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, rekan-rekan muda dimanapun kami berada, dan juga gereja kami dan masyarakat kami. Di dalam Kristus kami naikkan seluruh doa kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama berkenaan dengan tema menjaga emosi jiwa pada Gema Pemuda malam hari ini. Marilah kita tetap mendukung teman-teman kita dimanapun mereka berada dengan berbagai pilihan teknologi yang sudah ada. Kita tetap bisa mendukung dimanapun teman-teman kita berada. Nah, untuk mengakhiri Gema Pemuda pada malam hari ini, kita akan menaikkan pujian El Shaddai.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Demikianlah Gema Pemuda kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.